Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan orang tua yang saya hormati. Berjumpa lagi dengan saya, Reni Dwi Kartini, bertugas mengajar di SDN Pelem 2 Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Kita akan mempelajari kurikulum dan bagaimana kaitannya dalam pembelajaran. Sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum dapat diibaratkan jantungnya pendidikan, yang artinya jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Mengapa kurikulum perlu berubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, bersifat dinamis, dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Bagaimana pendidikan zaman dahulu? Di zaman dahulu, pembelajaran di sekolah biasanya hanya mengikuti bimbingan yang dipandu oleh guru. Hanya menghafal dan mendengarkan yang guru ajarkan. Sumber belajar hanya dari membaca buku dan koran atau dari perpustakaan. Alat bantunya pun masih menggunakan papan tulis dan kapur. Berbeda dengan pendidikan zaman sekarang. Peserta didik identik dengan teknologi dan inovasi yang beragam. Sangatlah mudah untuk mencari akses pelajaran. Salah satunya belajar online. Untuk mendapatkan sumber pembelajaran juga sangat luas dan banyak, bisa melalui tayangan video maupun internet. Alat bantu sekarang menggunakan LCD proyektor, bahkan anak-anak membawa laptop ataupun HP dengan tujuan untuk lebih mudah dalam pembelajaran. Mari kita ingat kembali juga apa cita-cita kita ketika menjadi murid dahulu. Dulu kita pasti ingin menjadi dokter, polisi, guru, tentara, bahkan ada yang ingin menjadi pilot. Tetapi sekarang pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya mereka ini ingin menjadi apa. Mereka ada yang ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, programmer, gamer, ataupun YouTuber. Maka, demi menuntun kodrat peserta didik kita dalam pembelajaran, termasuk kurikulum yang kita selenggarakan, juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, kita harus mau belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan peserta didik kita yang tergolong generasi Z dan generasi Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dari media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan pendidik untuk tujuan pembelajaran, misalnya meminta peserta didik untuk membuat tugas dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child."
butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah tersebut menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada peserta didik. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan 1 kebutuhan, 2 pendapat, 3 pengalaman, 4 hasil belajar, dan 5 kepentingan peserta didik. Sejatinya kurikulum dirancang untuk peserta didik agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan kurikulum, hingga seluruh pihak harus terus berkolaborasi. Misalnya, orang tua harus belajar memahami perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Pendidik juga harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak dalam bidang pendidikan juga terus mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama peserta didik kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran? Nah, mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, presentasi sederhana telah selesai. Semoga presentasi sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah Anda menyimak video presentasi saya tentang mengapa kurikulum perlu berubah, mohon kesediaannya mengisi form umpan balik pada link berikut ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.